Ya, tampaknya, meskipun akhirnya ada kabar baik begitu ya, ini kan bisa disebut sebagai angin segar sebenarnya, di tengah ketidakpastian global. Tapi tampaknya Trump juga, mengalami posisi yang tidak enak nih di dalam negeri ya, karena tampaknya ketidakpastian global ini sudah diantisipasi langsung oleh The Fed yang justru memilih nyuekin perintah Trump nih, yang berkali-kali kan meminta Hmm. agar, menurunkan suku bunganya. Nah, sementara Jerome Powell sendiri malah nggak bisa mastiin kapan sih bakal bisa nahan suku bunga sampai berapa lama di tengah situasi yang masih tidak menentu ini. Kira-kira seperti apa pendapatnya Pak Wija nih? Ya, kalau terkait dengan The Fed, kita harus lihat penugasan The Fed itu sebenarnya apa. Hmm. Jadi secara hukum, secara undang-undang, tugas The Fed di Amerika itu dua. Yang pertama adalah menstabilkan inflasi, yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran. Itu dua penugasan. Jadi seperti disampaikan dalam beberapa kesempatan, ya Jerome Powell itu seperti kacamata mata kuda. Dia melakukan apapun untuk memastikan dua penugasannya itu bisa terwujud dengan baik. Masalah inflasi, Jerome Powell, saya bisa pahami kenapa dia tidak segera menurunkan suku bunga acuan, karena impact dari tarif ini kan belum terasa. Saat ini masyarakat Amerika masih mengkonsumsi produk-produk yang diimpor dengan harga sebelum tarif ini naik. Jadi belum teruji. Nah, ketika beberapa bulan ke depan ternyata harga tidak melejit amat, saya rasa Jerome Powell berani untuk menurunkan suku bunga acuan atau the Fed rate. Tapi memang begini, ada kecenderungan lembaga seperti BI, seperti the Fed itu konservatif, lebih konservatif daripada eksekutif, daripada pemerintah. Karena apa? Karena apa yang dia jalankan itu menjadi acuan bagi berbagai sektor, sektor keuangan, sektor investasi, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kebijakan The Fed yang jadi acuan itu ternyata volatile gitu ya, Iya. begitu mudah berubah. Ini dampak bagi pasar, bagi usaha, bagi investasi, itu tentunya tidak baik. Halo Pak Wija. Pak Wija, maaf tadi tampaknya sedikit putus-putus sinyalnya. Bisa diulang pada saat Anda berbicara bahwa keputusan The Fed ini masih volatile seperti itu? Ya kan, silakan. Itu berubah, reaktif gitu. Sementara dia menjadi acuan bagi pasar, maka pasar sendiri juga akan semakin volatile gitu. Jadi ada kecenderungan lembaga seperti BI, seperti The Fed itu sangat-sangat konservatif.